Lose-lose yang diajarkan kemarin kan satu goresan saja ya. I, satu gores mendatar, satu kali heng. Kenapa di sini di mata uang Tiongkok tulisan I-nya rumit sekali ya? Kok beda sama yang Lause ajarkan? Nah, ini adalah mata uang Tiongkok yang paling kecil dalam bentuk kertas, yaitu Ikwai atau Yuan. Halo semuanya, Tadjahau, bertemu lagi dengan saya, Woshi Xingyun. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang angka 1-1 triliun, bisa dilihat di video saya yang sebelumnya. Dan sekarang kita akan bahas bahwa angka-angka itu kalau dalam hal keuangan, tulisannya berbeda dengan tulisan-tulisan yang diajarkan sebelumnya. Dalam bahasa Mandarin disebut istilah taxie. Bacanya sama aja, i, er, san, dan seterusnya seperti kemarin, tapi tulisannya memang rumit. Tulisannya seperti ini. I. Nah, ini yang simple, ini yang rumit ya. Ini di angka yang pada umumnya, kalau pada keuangan kita tulis seperti ini. Beda sekali ya jauhnya ya. Satu kali gores, ini banyak sekali goresnya ya. Kemudian R. Kemudian san. Kemudian su. 5 6 7 8 9 10 Kemudian yang ratusan juga beda, ada tambahannya ya. Pai, ini yang sederhana, ini yang di dalam keuangan. Pai, cuma ketambahan renzi bang ya. Kemudian cien, ribuan ya, tadi pai, ratusan, cien, ribuan juga berbeda. Kemudian wan, puluhan ribu juga berbeda. Wan. Dan yang terakhir i, masih ingat? I yang 0-8 atau 100 juta ya, 0-8 atau 100 juta. I itu juga berbeda. Nah, selain dalam keuangan, taxie ini juga biasa digunakan waktu misalnya membuat laporan ya, laporan resmi untuk bab 1 Romawi pendahuluan, 2 Romawi misalnya isi, 3 Romawi misalnya kesimpulan. Dalam bahasa Mandarin biasanya 1 Romawi, 2 Romawi, 3 Romawi ini pakai angka yang rumit tadi yang di sebelah kanan ini tadi. Oleh karena itu taxie itu ada orang bilang dalam bahasa Indonesia adalah angka Romawinya bahasa Mandarin. Urutan angka dalam bahasa Mandarin gampang aja. Bahasa Inggris kan 1 jadi first ya, 2 jadi second ya, 3 jadi third ya, 4 jadi fourth. Kan kita harus hafalkan ya, berubah-berubah ya, dari angka biasa menjadi nomor urutan, berubah hurufnya, cara bacanya. Tapi dalam bahasa Mandarin cukup ditambahkan T di depan. Jadi misalnya I itu adalah 1, maka yang ke-1, yang pertama adalah cukup tambahkan T, I ya. T, I itu pertama. 2 kan R, kedua berarti T, R. 3 san, ketiga berarti T, san. Misalnya peringkat ketiga, kita biasa sebut T san ming ya, ming itu orang ya, T itu ke. Gampang ya, sampai angka yang tidak terhingga. Kalau kita mau urutannya, kita cukup tambahkan T di depannya. Misalnya ke 90 berarti T 90 ya, T 90. Nah, kalau halaman kan Y. Kalau halaman 90 berarti T 90 Y. T 90 Y. Untuk urutan nomor ada cara lain yang biasa kita sebut ABCD. ABCD misalnya urutan pertama itu kan kita bisa ngomong si A melakukan ini, si B melakukan itu. Jadi kan ada urutan-urutan ya, urutan-urutan yang akan dibicarakan. Urutan-urutan seperti itu dalam bahasa Mandarin juga ada. Misalnya A adalah xia. Nah, ada 3 ya. Xia.
B adalah I, C adalah ping, D adalah ting, nada satu, ting, nada satu. Jadi ABCD adalah jiai ping ting ya, jiai ping ting dalam bahasa Mandarin adalah termasuk dalam 10 batang langit atau tiankan ya, jia, yi, ping sama ting ya, jiai ping ting itu adalah ABCD-nya. Kita dalam menyebutkan urutan selain tambahkan T tadi di depan angka, kita juga bisa pakai jiai ping ting. Penggunanya banyak sekali ya, misalnya dalam nilai kalau dalam kuliah kan ABCD ya. Di sini kalau dalam bahasa Mandarin ya pakai jia, itu adalah nilai yang bagus ya. A, I itu berarti B nilainya. Ping itu berarti C. Kemudian nilai jelek yaitu ting ya, jiai ping ting. Nah, ABCD biasanya juga dipakai misalnya dalam dialog di drama. Misalnya si A mengatakan apa, si A tanda titik 2 mengatakan apa, si B tanda titik 2 mengatakan apa. Nah, ini di dalam bahasa Mandarin bisa dipakai jia titik 2 ngomong apa, B I titik 2 berarti si B ngomong apa. Nanti kalau ada orang ketiga berarti kita pakai ping ya titik 2 ngomong apa. Seperti itu. Senyawa kimia misalnya metanol dalam bahasa Mandarin adalah jiachuan, senyawa alkohol yang mempunyai unsur C atau karbonnya satu aja, berarti kita pakai jia, tadi kan satu ya yang pertama, jadi jiachuan itu adalah metanol. Untuk senyawa kimia alkohol yang lebih panjang rantai karbonnya misalnya yang kedua yaitu kan etanol ya, namanya sudah bisa ketebak ya. Jadi kalau metanol adalah jiachuan berarti untuk etanol ichun ya, ada 3 ya. Kemudian jiai ping ting ini juga bisa dipakai dalam nama penyakit, misalnya hepatitis A, maka kita sebutnya jiaxing yen, yen itu pembengkakan, kan itu lever, xing itu jenis, jia itu A, jadi pembengkakan lever jenis A ya. Pembengkakan lever jenis A, jadi hepatitis A, jiaxing yen. Hepatitis B sudah bisa ditebak ya, yixing yen. Jadi dari kita mempelajari hal-hal kecil ini itu sangat membantu nanti kita dalam menghafal kosakata Mandarin yang akan kita pelajari ke depannya. Jadi kita sudah belajar angka-angka yang digunakan dalam keuangan itu tulisannya berbeda dengan angka-angka biasanya. Kemudian angka urutan, nomor urutan kita tambahkan T. Kemudian ABCD atau urutan penyebutan kita tambahkan jiai ping ting, kita pakai jiai ping ting. Oke, itu semua semoga berguna. Kalau Anda suka dengan video ini, jing dian zan. Oke, sampai di sini. 谢谢大家，各位同学再见。